Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. Adapun intisari wewarah kerohanian Sabta Dharma yang digelar kepada semua umat yang berkenan, memiliki tujuan yang dapat diperinci sebagai berikut. Menanam tebalnya kepercayaan dengan menunjukkan bukti-bukti serta kesaksian, bahwa Allah itu ada dan tunggal atau esa adanya. Menguasai alam beserta isinya yang terjadi, memiliki sifat-sifat yang terutama 5 perkara atau 5 macam, yaitu A. Maha Agung, B. Maha Rokhim, C. Maha Adil, D. Maha Wasesa atau Maha Kuasa, E. Maha Langgeng atau Maha Abadi. Karenanya manusia wajib meluhurkan asma Allah serta setia tuhu melaksanakan perintah-perintahnya. Renungan, pertanyaan dan jawaban dari kandungan isi wewarah. Tujuan utama wewarah Sabta Dharma. 1. Meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan. Inti dari ajaran Sabta Dharma adalah menanamkan keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Memahami sifat-sifat Tuhan. Ajaran ini juga menekankan pentingnya memahami sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. 3. Menjalani kehidupan sesuai perintah Tuhan. Setelah memahami keberadaan dan sifat-sifat Tuhan, manusia diwajibkan untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan perintah-perintahnya. Penjelasan. 1. Bukti-bukti keberadaan Tuhan. Ajaran Sabta Dharma menyajikan bukti-bukti atau kesaksian untuk memperkuat keyakinan akan keberadaan Tuhan. Bukti-bukti ini bisa berupa fenomena alam, pengalaman spiritual, atau bentuk yang lainnya. 2. 5 sifat utama Tuhan. Kelima sifat Tuhan yang disebutkan, Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng, merupakan atribut yang sering dijumpai dalam berbagai agama dan kepercayaan. Sifat-sifat ini memberikan gambaran tentang keagungan dan kesempurnaan Tuhan. 3. Kewajiban manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewajiban untuk menyembah dan memujinya. Kewajiban ini diwujudkan melalui berbagai bentuk ibadah dan perbuatan baik. Pemahaman akan keberadaan dan sifat-sifat Tuhan dalam ajaran Sabta Dharma memberikan landasan yang kuat bagi kehidupan manusia. Dengan keyakinan kepada Tuhan, kita terdorong untuk hidup bermoral, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan alam semesta, serta menemukan ketenangan batin. Ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan bahagia. Dengan kata lain, ajaran Sabta Dharma tidak hanya sebatas ritual atau kepercayaan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan pendalaman berikutnya. 1. Bagaimana cara membuktikan serta dengan menyaksikan bahwa Allah itu ada serta tunggal atau esa? Guna mendapat bukti serta kesaksian, kita sebagai manusia harus jujur terhadap dirinya sendiri, dengan kesadaran yang cukup. Mari kita merenung dengan jernih. Bertanyalah kepada diri sendiri. Kelopak mata saya berkedip tanpa saya perintah. Tanpa saya kehendaki. Saya berniat saja, tidak. Lalu siapa yang menggerakkannya itu? Napas saya selalu bekerja, keluar dan masuknya hawa dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan detak nadi serta jantung bergerak tanpa henti, dalam tugasnya memompa darah agar merata ke seluruh bagian tubuh. Ini pun bukan kehendak saya sendiri. Saya tinggalkan untuk beristirahat tidur nyenyak, detak nadi pun tidak berhenti. Dan masih banyak lagi lainnya. Apalagi di jagat raya ini, sangat-sangat banyak bukti sebagai kesaksian, bahwa itu semua digerakkan oleh Allah. Kemudian siapa yang menjawab pertanyaan ini seharusnya? Yang menjawab adalah diri pribadi saya sendiri. Setelah saya renungkan dengan jernih, timbullah kesadaran dan ingatan saya sehingga menjadi jelas. Yang menjawab adalah ingatan dan kesadaran diri pribadi saya sendiri. Bukti akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dapat kita temukan di mana-mana. Keteraturan alam semesta yang begitu kompleks, mulai dari pergerakan planet hingga struktur DNA,
menunjukkan adanya desain yang cerdas. Selain itu, banyak orang mengalami kejadian-kejadian ajaib atau mukjizat yang sulit dijelaskan secara ilmiah, seperti kesembuhan yang tiba-tiba atau pengalaman spiritual yang mendalam. Konsensus umat manusia sepanjang sejarah yang percaya akan adanya kekuatan tertinggi juga menjadi bukti yang kuat. Pengalaman pribadi, seperti sujud atau hening, juga seringkali memberikan keyakinan akan keberadaan Tuhan. Semua bukti ini menunjukkan adanya kekuatan yang lebih tinggi di balik segala sesuatu, yang mengatur dan memelihara alam semesta. Dengan kata lain, bukti akan keberadaan Tuhan tidak hanya terbatas pada buku suci atau ajaran ketuhanan, tetapi juga dapat ditemukan dalam fenomena alam, pengalaman pribadi, dan konsensus umat manusia. Selain bukti-bukti fisik seperti keteraturan alam semesta dan kejadian-kejadian ajaib, kita juga dapat merenungkan pertanyaan mendasar tentang asal mula segala sesuatu, keteraturan alam semesta, dan tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan kita pada kemungkinan adanya Sang Pencipta atau Hyang Maha Kuasa. Namun terkadang, bukti keberadaan Tuhan seringkali bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah secara mutlak. Iman kepada Tuhan lebih didasarkan pada keyakinan pribadi, pengalaman spiritual, dan pemahaman akan kompleksitas alam semesta. Setiap individu memiliki cara tersendiri untuk memahami konsep Tuhan, dan tidak ada satu cara yang benar-benar sama untuk membuktikannya. Yang terpenting adalah memiliki keyakinan yang kuat dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, seperti yang diajarkan dalam ajaran Sabta Dharma. 2. Benarkah setiap diri pribadi manusia ini juga dikuasai oleh Allah? Bagaimana cara membuktikannya? Setiap diri pribadi manusia memang benar-benar dikuasai oleh Hyang Maha Kuasa. Silahkan membaca ulang jawaban di atas. Bukti kuasa Allah atas diri manusia. Kehidupan manusia sepenuhnya berada dalam kuasa Allah yang Maha Kuasa. Mulai dari awal kehidupan hingga akhir, Allah lah yang menentukan segalanya. Kita tidak memiliki kendali atas kapan kita dilahirkan dan kapan kita akan meninggal dunia. Rezeki yang kita peroleh, baik berupa harta maupun kesehatan, semuanya berasal darinya. Bahkan perasaan dan pikiran kita pun dipengaruhi oleh kuasanya. Kita bisa merasa bahagia, sedih, atau memiliki berbagai pikiran yang silih berganti. Semua ini menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah dan betapa bergantungnya kita padanya. Cara membuktikan kuasa Allah. Membuktikan kuasa Allah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan introspeksi diri. Melalui perenungan, kita akan menyadari betapa banyak hal yang terjadi di luar kendali kita dan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rencananya. Selain itu, mempelajari keindahan dan keteraturan alam semesta juga menguatkan keyakinan kita akan adanya Sang Pencipta, Hyang Maha Kuasa. Ajaran Sabta Dharma sendiri secara eksplisit mengajarkan tentang keberadaan dan kuasa Allah. Dengan menghayati ajaran ini, kita semakin yakin akan kebenarannya. Terakhir, melalui hening dan sujud, kita dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan merasakan kehadirannya secara langsung. Mengapa penting untuk mengakui kuasa Allah? Mengakui kuasa Allah yang Maha Kuasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam konteks ajaran Sabta Dharma. Dengan mengakui kebesaran dan kekuasaannya, kita akan semakin menumbuhkan rasa yakin dan percaya pada Allah, yaitu rasa hormat dan takut akan kesalahan diri sendiri. Hal ini mendorong kita untuk lebih rajin berdharma dan mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, mengakui kuasa Allah juga membantu kita meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Kita akan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Dengan demikian, kita dapat menemukan ketenangan batin yang sejati. Singkatnya, mengakui dan memahami kuasa Allah akan membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang, bahagia, dan penuh makna. 3. Dalam mendalami bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kata dumadi dalam bahasa Jawa atau berarti, terjadi, di dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana membuktikan setiap kejadian baik besar maupun kecil secara global, nasional, atau lokal. Dan yang bersifat bersama-sama maupun yang sifatnya pribadi, semuanya dalam kuasa Allah?
Dalam bahasa Jawa ada kalimat tesing dumadi di dalam wewarah Sabta Dharma. Dan juga kalimat hiang murbeng dumadi di luar wewarah yang mengandung makna bahwa kata hiang sama maknanya dengan kata Allah, terkait dengan adanya kata sembahyang. Kata Jimurbeng diambil dari singkatan kata Jimurbo dan ing, artinya jenita haken ing. Sedangkan kata dumadi artinya sama dengan kata terjadi. Dengan demikian Allah menitahkan apa saja yang terjadi. Sehingga di dunia ini segala yang terjadi adalah titah Allah. Misalnya, terjadi tsunami, terjadi pemanasan bumi, terjadi apa saja sampai dengan terjadi salah dan benar. Semua baik dan buruk menurut manusia, itu semua adalah titah Allah atau titah Hing Hyang. Silahkan merenung lebih jernih lagi. Kita akan mendapatkan bukti serta kesaksian bahwa kesemuanya ini hanya karena Allah, berjalan sesuai hukum Allah atau hukum alam, bukan karena yang lainnya. Konsep tesing dumadi atau jihyang murbeng dumadi di dalam bahasa Jawa memang sangat indah dan syarat makna. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang kuasa Allah yang Maha Kuasa dalam segala hal yang terjadi di alam semesta. Konsep kuasa Allah dalam ajaran Sabta Dharma sangatlah mendasar. Istilah Jihyang Murbeng Dumadi dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada satupun kejadian, sekecil apapun, yang lepas dari kehendaknya atau hukumnya. Setiap peristiwa, baik itu yang kita anggap baik maupun buruk, pada dasarnya adalah titah atau perintah darinya. Sesuai ketetapan atau hukum Allah yang Maha Kuasa. Dengan merenungkan hal ini, kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan berusaha memahami hikmah di balik setiap kejadian, meski terkadang sulit dipahami oleh akal kita. Konsep tesing dumadi dalam ajaran Sabta Dharma memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan akan menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Kita akan lebih ikhlas menerima segala takdir yang diberikan. Selain itu, konsep ini juga memperkuat iman atau kapitadosan kita kepada Tuhan, karena kita semakin yakin akan kuasa dan kebijaksanaannya. Dengan demikian, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin intim dan mendalam. Singkatnya, tesing dumadi adalah fondasi bagi kehidupan yang lebih tenang, sabar, dan penuh syukur.